Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learner. Sekarang kita masuk ke segmen tempa. Tempa itu adalah bagaimana kita membahas teori dan aplikasinya. Dan pada kali ini kita akan mulai dari matematika dulu. Dan yang paling sering dipakai adalah persamaan kuadrat. So, kita bahas persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu adalah persamaan polinomial berderajat 2. Jadi X paling tinggi pangkatnya itu adalah X pangkat 2, di mana bentuk umum persamaan kuadrat ini dituliskan dengan ax kuadrat plus bx plus c sama 0, di mana a-nya itu tidak boleh sama 0 supaya tetap ada nilai dari x kuadratnya. Kemudian dari situ kita bisa menentukan bahwa a itu adalah koefisien, b itu adalah koefisien juga, di mana a-nya itu koefisien untuk yang x kuadrat, yang b itu untuk koefisien yang x, dan c itu adalah konstanta. Ya, jadi ada 3. Nah, kemudian dari ini gimana cara menyelesaikannya? Dan biasanya yang kita cari itu adalah dari persamaan kuadrat adalah x-nya berapa? X sama dengan berapa? Nah, untuk mencari ini tadi ada 3. Yang pertama faktorisasi. Faktorisasi ini bentuk yang paling gampang. Caranya adalah dengan mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi ada 2 faktor. Jadi x plus minus berapa dan x plus minus berapa. Kemudian cara yang kedua itu rumus ABC. Rumus ABC ini berlaku secara umum dengan persamaan kuadrat yang bagaimanapun kita bisa selesaikan dengan mendapatkan nilai X yang pertama dan yang keduanya itu menggunakan rumus tertentu, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan yang ketiga itu kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna ini tujuannya adalah mengubah dari yang awalnya bentuk umum menjadi bentuk seperti faktorisasi tapi cuman ada satu angka. Gimana nulisnya? Jadi x plus minus sekian lalu dikuadratin sama dengan konstanta. Nah, tiga-tiga ini tujuannya sama tapi akan berbeda penggunaannya tergantung dari bentuk persamaan kuadratnya seperti apa. Dan selanjutnya, setelah kita tahu cara penyelesaiannya, kita masuk ke bagaimana sih cara menentukan akar itu. Nah, karena di ini persamaan kuadrat, maka akarnya itu harusnya ada 2. Karena x-nya kuadrat ada 2, x1, x2. Nah, untuk memastikannya dan bagaimana mengidentifikasinya, kita punya istilah yang namanya diskriminan. Nah, diskriminan ini itu rumusnya adalah b kuadrat min 4ac dan membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kalau diskriminannya lebih besar dari 0, artinya adalah dia punya 2 akar real berbeda. 2 akar real berbeda. Jadi misalkan satunya 2, satunya lagi min 4. Nah, itu contohnya. Yang kedua, kalau diskriminannya itu sama dengan 0. Kalau sama 0 apa artinya? Berarti ada akar yang kembar. Jadi dua-duanya itu kembar. Jadi misalkan 3 dan 3. Itu masuknya ke akar kembar. Dan yang ketiga, kalau diskriminannya kurang dari 0. Artinya apa? 2 akarnya itu adalah akar imajiner. Imajiner itu ditandai dengan ada huruf I. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan yang terakhir, biasanya dalam menyelesaikan soal persamaan kuadrat itu kita bisa menggunakan teorema Vieta. Teorema Vieta ini menghubungkan antara koefisien dan konstanta A, B, dan C dengan bagaimana akar yang dimiliki. Maksudnya sih gimana? Jadi jumlah akar itu adalah X1 tambah X2. Nah, kita bisa cari dengan min B per A. Lalu untuk hasil kali akar, X1 kali X2 itu jadi C per A. ABC-nya itu tadi ya, koefisien dan konstanta. Nah, setelah ini kita akan bahas terkait emangnya persamaan kuadrat itu dipakai untuk apa aja sih pada zaman dulu dan bagaimana perkembangannya. Nah, kita next ke section berikutnya. Pada section yang kedua terkait exploration, nah apa yang dieksplorasi dari persamaan kuadrat ini? Yang pertama dari sejarahnya dulu bahwa persamaan kuadrat ini muncul pada mulanya di 2000 sebelum Masehi pada tablet Old Babylonian. Nah, di sini dituliskan bahwa ada masalah terkait luas persegi panjang, di mana persegi panjang itu kan luasnya panjang kali lebar. Nah, bagaimana dari luas yang ada mencari panjang sisi-sisinya? Dan ketika menyelesaikan itu berarti kita menyelesaikannya dengan pendekatan persamaan kuadrat. Nah, apa yang dituliskan di situ? Yang dituliskan di situ dituliskan bahwa dengan langkah-langkah, ada beberapa langkah, dan didapatkan bahwa nilai X-nya itu dengan cara menuliskan seperti berikut. Jadi X dengan P per 2 tambah akar
dalam kurung P per 2 kuadrat min Q. Dan P dan Q itu mewakili panjang sisinya. Kemudian, kalau kita bandingkan dengan persamaan kuadrat pada zaman sekarang yang modern yang kita pakai, itu sebenarnya sama persis dengan rumus ABC. Rumus ABC itu yang sebelah kanan, jadi X sama dengan min B plus atau plus minus kalau 2 akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kalau misalkan kita ganti A-nya dengan 1, B-nya dengan min P, dan C-nya sama dengan Q, maka kita akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, muncul juga di Brahmagupta pada tahun 628 sebelum Masehi. Nah, di sini juga kurang lebih sama. Jadi di bukunya itu dituliskan bahwa untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan C, itu memiliki langkah-langkah tertentu, dan ketika dituliskan dalam bentuk matematik kira-kira seperti ini. Jadinya X sama dengan akar 4AC plus B kuadrat min B per 2A, yang dimana ini tuh sebenarnya bentuknya sama aja dengan yang sebelumnya, cuman beda representasinya aja. Jadi sama-sama pada zaman sekarang dipakainya rumus ABC. Lalu selanjutnya pada abad ke-9 itu Al-Khwarizmi mengenalkan istilah aljabar dan membuat aturan penyelesaian persamaan kuadrat. Terutama yang metode lainnya itu adalah metode kuadrat sempurna yang akan kita bahas di bagian ketiga. Nah, bagian ketiga kita akan membahas ketiga metode penyelesaian. Tadi ada faktorisasi, ada rumus ABC, dan kuadrat sempurna. Oke, kita masuk ke section ketiga. Nah, di section ketiga, metode itu kita akan belajar terkait bagaimana metode menyelesaikan persamaan kuadrat. Tadi sudah disinggung di awal bahwa ada 3 metode. Yang pertama faktorisasi, kedua rumus ABC, dan ketiga kuadrat sempurna. Ini yang dituliskan itu adalah bentuk secara umumnya. Intinya faktorisasi itu dari bagaimanapun bentuk persamaan kuadratnya, maka akan kita tulis seperti ini. Jadi A dalam kurung X min P dalam kurung lagi X min Q, kurung tutup sama dengan 0. Nah, ini kayak gimana? Ini tuh mewakili bahwa P-nya itu adalah akar ke-1 dan Q itu adalah akar ke-2. Dan P dan Q ini harus memenuhi tadi teorema Vieta. Jadi syarat untuk melakukan faktorisasi kita harus mengecek terlebih dahulu apakah X1 plus X2-nya itu adalah P plus Q atau min P plus min Q, sama aja ya. Lalu apakah X1 kali X2-nya itu adalah PQ, kayak gitu. Dan P plus Q, PQ-nya itu dibandingkan dengan tadi min B per A sama C per A. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang metode yang kedua itu adalah rumus ABC. Rumus ABC ini tadi berlaku untuk semua bentuk persamaan kuadrat. Asal kita tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, lalu kita bisa cari akar pertama dan akar keduanya itu menggunakan rumus ABC. Nah, bedanya apa? Kalau akar ke-1 itu kalau misalkan plus jadinya min B plus bla 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 akar sekian ya per 2A. Sedangkan kalau akar yang kedua ini tadi akar 1, kalau akar keduanya berarti jadinya min B min akar per 2A. Ya, jadi bedanya di plus sama minus saja. Nah, kemudian yang ketiga itu kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu secara umum menggunakan bentuk seperti ini. Jadi yang awalnya bentuknya AX kuadrat plus BX plus C itu dibikin jadi X plus B per 2A kurung dikuadratin. Nah, nanti langkah-langkahnya akan dijelaskan di penyelesaian soalnya ya. Langsung kita lihat contohnya aja. Tapi kalau dari sini, kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kalau kita perhatiin, ini tuh adalah B per 2A. B per 2A itu adalah yang tengah dibagi 2. Nah, tapi sebelumnya harus dibagi dengan A dulu. Kalau dibagi A kan jadi X kuadrat plus B per AX plus C per A sama 0. Nah, berarti bagi 2 dari B per A ini. Ya, kalau B per A bagi 2 jadi B per 2A. Nah, lalu yang sebelah kanan itu dapat dari mana? Yang sebelah kanan itu adalah konstanta si C per A ini. Lalu akibat dari B per 2A kuadrat kan jadi B kuadrat per 4A kuadrat.
lalu dipindah ruas, disamain penyebutnya, nanti dapat B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Dan ini nggak perlu teman-teman hafalin, nanti ketika ketemu soalnya kita bisa langsung kerjakan. Nah, selanjutnya kita akan berikan contoh soal-soal terkait persamaan kuadrat dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, kita masuk ke section keempat. Pada section 4, problems, kita akan menyelesaikan dalam hal ini 3 soal terkait persamaan kuadrat dan kita coba menggunakan metode yang berbeda sesuai metode yang telah dijelaskan di section sebelumnya. Oke, kita langsung aja. Soal yang pertama, selesaikan persamaan berikut menggunakan metode faktorisasi. Di faktorisasi, di section sebelumnya dijelaskan bahwa kita harus memperhitungkan kalau misalkan kedua akar itu ditambah dan dikali. Jadi, kalau yang ditambah itu yang di tengah, koefisiennya berarti 1. Kalau yang dikali itu yang sebelah kanan. Jadi, X1 plus X2 sama dengan 1. X1 kali X2 sama dengan min 6. Nah, kita cari angka berapa kali berapa yang kalau dikali jadi min 6 dan ditambah jadi 1. Dan didapatkan bahwa kalau kita pilih 3 dan min 2, jadi X plus 3 dan X min 2, lalu kita coba kali pelangi, maka akan memberikan hasil yang sama, yaitu X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat X-nya sama dengan min 3, satu lagi X-nya sama dengan 2. Itu soal yang pertama. Oke, lanjut soal yang kedua. Hitung akar-akar dari 2X kuadrat min 3X min 2 sama 0, gunakan rumus ABC. Kalau pakai rumus ABC, kita identifikasi bahwa ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Lalu kita masukin ke rumus ABC. Itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu kita masukin, dapat berapa? Dari sini kita dapat sama dengan min B, jadi min 3, jadinya 3, plus minus akar B-nya tadi min 3 dikuadratin jadi 9. 9 min 4AC, min 4 dikali 2 dikali min 2. Min 4 kali 2 min 8, min 8 kali min 2 16. Jadi plus 16 per 2 kali 2 4. Dari sini kita sederhanakan lagi. Jadinya 9 tambah 16 itu 25. Akar dari 25 itu 5. Dan kita dapat bahwa untuk yang X yang pertamanya itu berarti 3 ditambah 5 per 4. Dan yang X keduanya itu kita dapat 3 min 5 kurang 4. Jadinya berapa? 2 dan min setengah. Oke, itu soal yang kedua. Soal yang ketiga, find the complex roots of the following quadratic equation. X squared plus 6x plus 13 equals 0 using the completing the square method. First, we move the constant term to the right side of the equation. That gives us x squared plus 6x equals negative 13. Now we complete the square. We take half of 6, that's 3, and then square it. 3 squared is 9. We add 9 to both sides of the equation. X squared plus 6x plus 9 equals negative 13 plus 9. That simplifies to x plus 3 squared equals negative 4. To solve for x, we take the square root of both sides. That gives us x plus 3 equals square root of negative 4, which is plus or minus 2i. X plus 3 equals plus minus 2i. And finally, we subtract 3 from both sides. The solution is x equals negative 3 plus minus 2i. These are the two complex roots of the equation. We next to the section 5. Setelah kita tahu bagaimana
persamaan kuadrat itu diselesaikan. Nah, sekarang kita fokus ke apa sih yang bisa kita manfaatkan dari persamaan kuadrat ini. Kita masuk ke section kelima, applications. Nah, aplikasinya apa aja sih? Secara umum dan yang sehari-hari kita bisa lihat itu ada 3. Yang pertama di bidang fisika itu terkait gerak parabola. Terkait dengan persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat itu bisa kita pakai untuk menentukan waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai target. Kalau kita pengen target setinggi sekian, maka kita bisa tentukan waktunya berapa menggunakan persamaan kuadrat. Nah, tapi khusus di konteks ini, maka kita harus mempertimbangkan variabel lain. Dalam hal ini, yang perlu kita pertimbangkan adalah percepatan gravitasi, itu G ya, 9,8, dan kecepatan awal benda. Karena kecepatan awalnya semakin besar, maka ketinggiannya juga semakin besar, dan percepatan gravitasi itu akan melawan kecepatan kalau misalkan ditembakkan ke arah atau digerakkan ke arah atas. Lalu yang kedua itu di bidang ekonomi terkait bisnis perusahaan. Biasanya kita pengen menentukan keuntungan perusahaannya berapa. Kita punya target keuntungan perusahaannya sekian. Nah, berarti dari situ berapa produk yang harus kita jual. Nah, untuk menentukan produk yang optimal untuk kita jual itu biasanya memenuhi persamaan kuadrat juga. Nanti setelah kita tahu jumlah produk yang dijualnya gimana, maka kita tarik ke belakang, kita tahu harus berapa banyak produksi barang yang dilakukan supaya menghasilkan keuntungan yang optimal. Lalu di bidang matematika, ini jadi salah satu materi juga di SMA, itu terkait irisan kerucut. Irisan kerucut itu intinya ada sebuah kerucut, lalu kita potong, itu dia akan menghasilkan bentuk persamaan tertentu, dalam hal ini persamaan lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Ada 4. Nah, kemudian kalau kita tuliskan dalam persamaan bahwa kaitannya dengan persamaan kuadrat adalah irisan kerucut ini memiliki persamaan di mana persamaannya adalah persamaan kuadrat tapi 2 variabel. Jadi sebelumnya kita hanya bicara tentang X aja. Nah, di sini kita bicara tentang X dan Y. Jadi X kuadrat, Y kuadrat. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa posisi titik pusat, puncak, dan jarak dari pusat itu akan mempengaruhi bentuk dari masing-masing bentuk tersebut, keempat-empatnya. Misalkan lingkaran berarti akan semakin besar atau semakin kecil. Oke, jadi itu yang bisa kita diskusikan terkait persamaan kuadrat. Jadi ada pertama tentang teorinya seperti apa, kemudian sejarahnya singkat seperti apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, metodenya, lalu diberikan juga contoh masalah yang kita bisa selesaikan dengan persamaan kuadrat dan bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup untuk video kali ini. Kalau misalkan ada soal-soal yang teman mau bahas, bisa kirim soalnya ke bit.ly/soal kita untuk kita. Oke, bisa juga teman-teman komen pengen materi apa lagi, dan sedikit spill bahwa rencananya sih akan kita bahas selanjutnya terkait fungsi kuadrat karena ini masih berkaitan. Oke, follow for more, see you next video, bye bye.